Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku saya dirahmati Allah, Al-Quran berbicara tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Ada beberapa ayat Al-Quran yang membicarakan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ayat yang pertama yaitu Allah SWT berfirman, wa innahu la'ilmul lis-sa'ah, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 61. Para ulama berselisih pendapat mengenai makna dhamir kata ganti hak dalam kalimat wa innahu. Sebagian ulama mengatakan bahwa kata ganti hak di situ adalah Isa bin Maryam alaihissalam, sehingga makna kalimat sesungguhnya Isa alaihissalam di antara tanda datangnya hari kiamat. Karena turunnya kembali Isa alaihissalam ke dunia dan tanda akan fananya dunia dan akan datangnya kehidupan akhirat. Demikian penjelasan dari Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian setelah itu Ibnu Jarir membawakan beberapa perkataan ulama pakar tafsir tentang tafsiran ayat di atas. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud ayat tersebut yaitu di antara tanda datangnya hari kiamat adalah turunnya Isa bin Maryam alaihissalam sebelum hari kiamat. Qatadah mengatakan tentang maksud ayat tersebut adalah turunnya Isa bin Maryam alaihissalam merupakan di antara tanda hari kiamat. As-Sudi, Ad-Dhahak, dan Ibnu Zaid mengatakan perkataan yang serupa. Lalu ayat kedua yaitu firman Allah SWT, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Mengenai ayat tersebut, terdapat dua tafsiran di kalangan pakar tafsir. Tafsiran pertama, kalimat kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, yang dimaksud sebelum kematiannya adalah sebelum kematian Isa. Maksudnya adalah sebagaimana penjelasan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, mereka seluruhnya akan membenarkan Nabi Isa alaihissalam ketika ia turun ke dunia untuk membunuh Dajjal. Sehingga ketika itu agama hanya ada satu, yaitu agama Islam yang lurus. Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah sebelum kematian Isa bin Maryam alaihissalam. Abu Malik mengatakan bahwa yang dimaksud adalah ketika Isa bin Maryam alaihissalam turun, yaitu tidak ada satupun ahli kitab yang tersisa kecuali mereka akan beriman pada Isa alaihissalam. Al-Hasan mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah sebelum kematian Isa alaihissalam, dan demi Allah, Isa alaihissalam saat ini masih hidup, berada di sisi Allah. Ketika beliau turun lagi ke bumi, semua pasti akan mengimani beliau. Qatadah mengatakan maksud ayat tersebut adalah sebelum kematian Isa alaihissalam, dan jika beliau turun ke muka bumi, semua akan beriman pada beliau. Ibnu Zaid mengatakan bahwa ketika Isa bin Maryam alaihissalam turun lagi ke bumi, ia akan membunuh Dajjal, lalu tidak akan tersisa lagi seorang pun Yahudi kecuali akan beriman kepadanya. At-Tabari mengatakan jika Isa alaihissalam turun ke muka bumi, maka orang Yahudi akan beriman kepadanya. Lalu tafsiran kedua, kalimat kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, yang dimaksud adalah sebelum kematian ahli kitab tersebut. Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan, setiap orang yang didatangi maut, kematian, jiwanya tidak akan lepas sampai jelas padanya kebenaran dari kebatilan yang ada dalam agamanya. Ibnu Abbas mengatakan tentang maksud ayat tersebut,
bahwa tidaklah seorang Yahudi itu mati kecuali mereka akan beriman kepadanya Isa. Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa tidaklah seorang Yahudi itu mati kecuali ia akan bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah, walaupun ia dalam keadaan diancam dengan pedang. Mujahid mengatakan tentang maksud ayat tersebut bahwa setiap ahli kitab akan beriman pada Isa alaihissalam sebelum kematian ahli kitab tersebut. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan bahwa menurut tafsiran ini, setiap ahli kitab yang akan didatangi maut, ia telah jelas kebenarannya. Ia pun beriman pada Isa alaihissalam, akan tetapi iman ketika itu tidaklah manfaat. Karena itu hanyalah iman karena terpaksa. Maka maksud ayat tersebut adalah sebagai ancaman bagi ahli kitab bahwa mereka akan menyesal sebelum kematian mereka. Bagaimanakah lagi nasib mereka pada saat kebangkitan pada hari kiamat nanti? Di antara dua tafsiran tersebut, yang lebih tepat adalah tafsiran yang pertama. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, tidak ragu lagi bahwa pendapat pertama itulah yang lebih tepat. Karena tafsiran ini adalah maksud dari konteks ayat sebelumnya yang membicarakan mengenai keyakinan Yahudi bahwa mereka telah membunuh Isa alaihissalam dan menyalibnya. Orang-orang Nasrani yang jahil pun membenarkan hal ini. Lalu Allah SWT memberitahukan bahwa keadaan senyatanya adalah tidak demikian. Sesungguhnya yang dibunuh adalah yang diserupakan dengan Isa alaihissalam, dan mereka tidak mengetahui hal ini. Allah mengabarkan bahwa Isa alaihissalam akan diangkat ke langit. Beliau masih hidup dan akan turun sebelum hari kiamat sebagaimana diceritakan dalam banyak hadis. Lalu ayat ketiga, Allah SWT berfirman yang artinya, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu boleh kamu membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Quran Surat Muhammad ayat 4. Al-Baghawi menjelaskan salah satu tafsiran ayat tersebut, mereka mengalahkan orang-orang musyrik dengan membunuh dan memenjarakan mereka sampai seluruh agama yang ada memeluk Islam. Seluruh agama akhirnya milik Allah, dan setelah itu tidak ada lagi jihad dan tidak ada lagi peperangan. Hal ini terjadi ketika turunnya Isa bin Maryam alaihissalam di akhir zaman. Hadis yang berbicara tentang turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, hadis yang membicarakan mengenai turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman adalah hadis yang mutawatir, yaitu terdiri dari banyak hadis dan membicarakan satu maksud, yaitu bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun menjelang hari kiamat. Dalam kesempatan yang lain, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan hadis-hadis tersebut yang membicarakan turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah hadis yang mutawatir dari Rasulullah SAW, dari riwayat Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Utsman bin Abil As, Abu Umamah, An-Nawas bin Sam'an, Abdullah bin Amr bin Al-As, Mujami bin Jariyah, Abu Sarihah, dan Huzaifah bin Usaid. Di antara bukti dari hadis Nabi SAW, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi jiwaku yang berada di tangannya, sebentar lagi Isa bin Maryam alaihissalam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah. Harta semakin banyak dan semakin berkah sampai seseorang tidak ada yang menerima harta itu lagi, dan sujud seseorang lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Abu Hurairah lalu mengatakan, bacalah jika kalian suka. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida.
Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa alaihissalam itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang memperjuangkan kebenaran dan meraih kemenangan hingga hari kiamat. Nabi SAW pun mengatakan, kemudian Isa bin Maryam alaihissalam turun ke muka bumi. Lalu pemimpin mereka tadi mengatakan pada Isa alaihissalam, jadilah imam sholat bersama kami. Tidak, sesungguhnya di antara kalian sudah menjadi pemimpin bagi yang lain. Allah betul-betul telah memuliakan umat ini, jawab Isa alaihissalam. Hadis riwayat Muslim. Dan masih banyak sekali hadis-hadis yang membicarakan mengenai hal ini, bahkan sampai derajat mutawatir. Di samping beberapa ayat Al-Quran dan hadis membenarkan bahwa Isa bin Maryam alaihissalam akan turun di akhir zaman, turunnya beliau ke muka bumi juga didasari pada ijma para ulama. Yang menyelisih pendapat ini hanyalah orang yang nyeleneh perkataannya dan tidak perlu dianggap. As-Safarini mengatakan, umat Islam telah sepakat bahwa Isa betul-betul akan turun kembali dan tidak ada satupun yang menyelisih pendapat ini. Yang mengingkari hal ini hanyalah para filosof dan kelompok yang menyimpang. Mereka-mereka ini sebenarnya tidak perlu dianggap perkataannya. Para ulama telah menyepakati hal ini, dan mereka yakini bahwa Isa alaihissalam akan berhukum dengan syariat Muhammad dan bukan bawa ajaran baru yang berdiri sendiri ketika ia turun dari langit. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, setelah pemaparan berbagai dalil tadi, maka hal ini menunjukkan bahwa turunnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi setelah sebelumnya diangkat ke langit adalah suatu keniscayaan. Sehingga orang-orang yang menafikan dan tidak meyakini hal ini sangat jauh dari kebenaran. Allahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.